Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini saya kedatangan sebuah laptop. Kasusnya dari usernya minta ganti LCD. Tapi saya cek, nampaknya LCD nggak ada masalah ya. Ini kodenya E404G. Ini tergolong laptop apa namanya? Masih baru ya. Dari user katanya habis ketumpahan air susu. Jadi ini kondisinya udah saya bongkar casingnya. NVM-nya sudah saya bongkar, sudah lepas ya. Soket baterai sudah dilepas. Kemudian saya tes ya. Saya perhatikan dulu kondisinya sangat korosi ya karena ketumpahan air susu. Jadi sekeliling fan ini dan bagian port USB itu mengalami korosi, jamuran serta banyak bekas tumpahan susu. Kemudian di area mesin sini aman, tidak ada masalah. Jangan lupa soket baterainya dilepas ya. Nah, untuk laptopnya sendiri dicolok cas itu masih hidup ya, hanya nggak nampil. Dan ini coba saya colokkan cas ya. Kondisinya dari unit masih hidup, hanya saja tidak tampil ya. Blank, tidak ada masalah. Keyboard juga tidak nyala karena ini seri yang memakai backlight keyboard ya. Nah, oke, saya memutuskan untuk melepas soket USB yang tadi mengalami korosi ya. Dan saya tes hidup. Nah, untuk keyboard, backlight keyboard sudah mau hidup ya. Dan kita tunggu sebentar apakah layar menyala atau enggak ya. Nampaknya agak lama respon. Ya, ternyata laptop masih menyala, layar pun masih bagus, tidak mesti harus ganti LCD ya. Dan usernya sudah ACC untuk lanjut bekerja. Jadi proses untuk pengerjaan saya fokus ke bagian port USB yang mengalami korosi tersebut. Nah, sebelum itu kita bersihkan dulu semuanya. Ya, kita cleaning sampai bersih. Korosi-korosi yang melengket kita bersihkan. Video proses pengerjaan saya percepat ya supaya durasinya tidak panjang, tapi ini tidak saya skip ya, tidak saya potong videonya. Oke, simak terus prosesnya sampai selesai dan sampai solved gitu ya. Ya, kita perhatikan ya, ternyata korosinya lumayan parah ini. Nah, untung saja komponennya tidak terlalu banyak bagian port USB ya. Jadi untuk penanganannya ini termasuk mudah, cepat, bisa juga ditunggu. Ya, kita cleaning menggunakan cairan apa saja, bisa thinner, bisa pertalite, atau yang bisa merontokkan karat, itu bisa pakai WD juga bisa. Tapi takutnya nanti kalau pakai cairan WD rontok semua ya. Jadi kita pakai ini saya pakai pertalite ya, yang murah meriah saja, kan fungsinya sama aja gitu untuk membersihkan. Oke, kita gosok sampai benar-benar bersih dari karat, jamuran. Kita teropong dulu bagian soket fleksibel. Apakah sudah benar-benar bersih atau masih ada korosi ya? Oke. Untuk proses seperti ini itu tidak semua jenis laptop itu sama ya. Jadi masing-masing kerusakan itu dan cara penanganannya beda-beda. Nah, kita perlu lihat dulu proses kerusakannya itu seperti apa, masalahnya seperti apa, kemudian baru kita proses menganalisa. Nah, disitulah titik mahalnya sebuah jasa ya, bukan hanya mengganti A, B, C kemudian langsung enak ya harganya gitu, enggak. Jadi prosesnya itu step by step yang kita inginkan ya. Tidak untuk pelan-pelan menyelesaikan sebuah kasus kondisinya benar-benar baik, baru kita tes
yang ada di video-video. Yang di video-video itu kan sudah dipotong-potong ya. Dan ini saya coba membuat konten ya. Kebetulan servisannya tidak terlalu berat, jadi saya berani membuat konten untuk tidak memotong-motong durasi video ya. Nah, kalau untuk kasus berat mungkin durasinya panjang, jadi saya perlu waktu ya untuk menganalisa dulu, kemudian memastikan komponen apa yang bermasalah gitu. Ya, ini proses pembersihannya sudah selesai ya. Nah, selanjutnya coba kita rakit kembali dengan tidak mengganti komponen-komponen yang ada dulu. Siapa tahu dengan cara pembersihan ini itu laptop sudah kembali normal atau masih sama seperti pertama. Oke. Jangan lupa fleksibel kita bersihkan. Barangkali di situ ya terdapat jamur atau karatan, sampai benar-benar bersih. Karena ini adalah hubungannya dengan listrik, jadi kita pastikan benar-benar bersih. Sekali lagi, ini perlu ketelitian ya dalam proses pengerjaan ini ya. Perlu kesabaran juga, tidak bisa secepat proses pengerjaan. Ya, nampaknya bagian dudukan ini korosi juga ya, mungkin karena lama didiamkan ya, jadi korosi. Oke, nggak lupa juga kita ganti ya thermalnya ya, barangkali udah kering, dan jaga-jaga untuk perawatan gitu. Kita kasih ke thermal yang bagus gitu. Ya benar saja thermalnya udah kering. Nah, supaya enak kita bersihkan, kita kasih cairan pembersih untuk membersihkan. Kita pastikan benar-benar bersih, baru kita ganti thermal yang baru. Supaya kinerja prosesor juga jadi lebih baik ya. Dikit aja, karena kalau kebanyakan biasanya panas itu tidak tersalurkan ke fan-nya, ke head-nya ya. Jadi proses pendinginan tidak berjalan dengan bagus kalau kebanyakan thermal. Ya, jangan lupa kita pasang kembali ya, terakit seperti semula. Kita pastikan konsin dalam kondisi bersih, clean ya, nggak ada debu, nggak ada kotoran. Dan kita coba setelah itu rakit kembali. Oke, kita posisikan seperti semula dulu ya. Kita baut satu biji dulu untuk mengancing ya, untuk tes ya. Oke, kita colok dulu charger, kemudian kita tes hidup. Apakah dengan cara membersihkan saja ini udah bisa hidup atau belum? Dan ternyata masih belum bisa ya. LCD pun masih blank, hitam. Keyboard masih
belum nyala ya. Ini saya coba lagi kedua kalinya. Siapa tahu pemasangan fleksibelnya ada yang salah atau apa ya. Nah, kita coba dulu step by stepnya. Perlu kesabaran ya. Dan ini fleksibelnya coba saya balik ya. Barangkali fleksibelnya yang bermasalah gitu, bukan hanya modulnya gitu. Nah, ini coba saya balik. Barangkali ini penyebabnya ya. Bismillah. Kemudian kita tes kembali ya. Tes kembali apakah masih sama seperti di awal. Untuk mesinnya sudah hidup ya. Seharusnya ini udah display. Tapi nyatanya belum ada kehidupan. Itu ya. Masih belum ada kehidupan. LCD pun masih gelap, tapi kalau saya perhatikan ini LCD-nya udah mengeluarkan gambar, hanya saja backlight dari LCD tidak mau menyala ya. Padahal tadi kalau dilepas fleksibel USB yang mengalami korosi tadi, itu LCD-nya mau hidup ya. Jadi permasalahannya ada dua di sini. Kalau mau ganti LCD ya, pasti akan sama ya. Pasti akan sama. Dan saya memutuskan di sini untuk memperbaiki modul USB yang mengalami korosi tadi. Karena LCD-nya masih dalam kondisi baik ya. Karena tadi kita tes hidup normal. Nah, untuk proses pengerjaannya ini saya percepat ya videonya dikit, biar tidak kepanjangan aja videonya. Jadi saya mencurigai diri sini pertama adalah kapasitor yang ada dekat port USB, dan saya melepas dua kapasitor tersebut. Dan barangkali permasalahannya itu ya. Dan ini saya tidak menggunakan multimeter ya untuk testernya. Saya langsung eksekusi aja gitu ya, belum mengukur. Hanya saja untuk kondisi fisiknya itu warnanya udah lain-lain ya, udah tidak seperti teman-temannya yang agak kecoklat-coklatan, masih bagus ya. Tapi di sini coklat pekat ya. Ada korosi pula, jadi saya lakukan pergantian itu. Oke, udah selesai. Saatnya kita tes kembali apakah solvet atau masih sama. Ya, udah hidup. Dan nampaknya tidak ada kehidupan ya. Sama saja ya. Tidak ada kehidupan. LED masih sama memunculkan gambar, hanya saja backlight dari LCD tidak mau menyala. Dan mesin laptop sudah mau display. Oke. Coba kita tanpa modul ya, apakah display. Ya, itu dia ya, tanpa modul port USB LCD display, masih bagus pula LCD-nya.
Jadi di sini saya mencurigai lagi pada transistor kaki 3 yang ada di modul port USB. Jadi saya coba melepas transistor itu ya. Sebenarnya itu dioda ya, hanya kakinya 3. Jadi sebenarnya transistor. Nah, udah ya, udah saya lepas, saya bersihkan. Dan belum saya ganti, tapi saya coba kembali tes nanti ya di mesinnya, apakah dengan cara melepas saja transistor kaki 3 itu apakah udah berhasil atau masih sama saja. Ya, di proses ini untuk bagian modul USB ada transistor yang saya cabut tapi saya belum pasang. Saya tes dulu ya, dan laptop hidup, dan saya tungguin apakah mau display atau enggak ya. Kalau dari ciri-ciri mau display, ya itu dia ya, ternyata mau display dengan posisi transistor kaki 3 saya lepas ya, belum diganti. Ya itu dia ya, transistor kaki 3 belum saya ganti, saya lepas ya. Ada kapasitor juga saya lepas sebelum saya belum pasang. Oke, di sini saya coba dulu melakukan pergantian komponen ya. Transistor itu saya ganti ya, saya ambilkan dari kanibalan mesin. Kemudian saya pasang di modul USB laptop tadi ya. Mudah-mudahan saja dengan pergantian komponen ini itu berhasil ya. Tidak ada masalah dan laptop kembali normal. Oke, jangan lupa dibersihkan. Setelah itu kita pasang kembali ke laptopnya ya. Nah, ini proses pemasangan. Kemudian kita tes power, apakah dia tampil ke layar atau tidak ya. Nampaknya dari proses pergantian itu tidak membuahkan hasil ya. Jadi saya memutuskan untuk melepas saja transistor kaki 3 tersebut ya. Karena di awal tadi pas proses pelepasan saya tes laptop bisa normal gitu. Dan ya ini saya lepas kembali, saya tes ya. Ya, apakah masih hidup? Ya, masih hidup ya. Normal. Nah, selanjutnya kita rakit saja ya. Nah, ini fleksibelnya saya tukar kembali karena tadi posisi dibalik ya. Fleksibel untuk modul ke mesinnya itu ya. Untuk cara seperti ini tidak mutlak ya pada kasus seperti ini ya. Jadi bisa saja pergantian komponen itu bisa berhasil, bisa juga tidak ya. Dan kebetulan cara yang saya lakukan ini membuahkan hasil ya, dengan mengeliminasi transistor kaki 3 itu ya. Oke, kita rakit. Kita rapikan juga perkabelannya ya. Nah, supaya nggak semrawut gitu.
Jangan lupa juga bagi yang nggak puasa, ngopi, rokok lah, apalah gitu. Jangan stres. Nah, kebetulan saya puasa, jadi prosesnya pelan-pelan ya. Nggak perlu buru-buru, yang penting kerjaan beres. Gitu. Oke, kita coba pasang semua. SSD kita pasang. Baut-baut kita kembalikan seperti semula. Soket baterai kita kembalikan seperti semula. Kita covery. Casingnya kita pasang semua. Sekalian ya, baut-baut semuanya dipasang. Dan di sini saya belum tahu ya, apakah keyboard dari si laptop ini tidak ada masalah atau masih ada masalah ya, karena datang dengan keluhan kesiram air susu ya. Jadi saya belum tahu apakah keyboardnya masih bagus atau mau diganti ya. Kalau dari fisiknya, keyboard tidak ada masalahnya, kering, seharusnya normal-normal ya. Oke, ini saya coba hidupkan. Ya, kita colok dulu power, kita hidupkan ya. Ya, lampu keyboard sudah nyala. Kita tunggu apakah masih masuk ke Windows atau tidak ya. Ya, masuk ke Windows ya. Alhamdulillah. Jadi tidak ada masalah lagi untuk sistem operasinya. Ya, mau ke desktop ya. Udah tampil. Dan LED pun nyala. Selanjutnya kita akan ngetes ya untuk port USB-nya. Apakah masih terdeteksi atau tidak ya. Harusnya sih terdeteksi ya. Yaitu terdeteksi ya. Tapi no recognize ya. Itu terjadi karena flash disknya saya. Bukan dari laptopnya ya. Karena flash disknya mungkin karena flash disk bootable ya. Jadi si laptopnya nggak ngedeteksi partisinya gitu. Tapi untuk mengecek drivernya apakah masuk atau tidak, kita buka device manager ya, dan tadi terdeteksi. Dan alhamdulillah proses daripada kasus laptop ini terselesaikan ya, yaitu dengan cara seperti tadi, step by stepnya. Jadi si usernya nggak perlu lagi ya ganti LCD, jadi cukup kena biaya servis mesin gitu ya. Dan saya coba untuk nulis ya apakah keyboardnya normal, dan ternyata masih normal ya, tidak ada masalah. Tombol-tombol semua berfungsi, masih berfungsi dengan baik. Oke. Pengisian juga normal. Dan laptop bisa hidup. Oke.